Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdillahi khairi mahluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabihil iqtida' wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tammat. Amma ba'du. Sahabat keturunan nada yang dirahmati Allah, tepat di hadapan kita ada sebuah makam seorang wali, seorang sufi agung yang memberikan kontribusi besar di dalam pemahaman dan pengalaman hidup dan kehidupan antara makhluk dan sang penciptanya. Beliau bernama lengkap Al-Imam Al-Arif As-Sufi Abul Faid Thauban bin Ibrahim dan terkenal dengan nama Dhunnun Al-Misri. Walaupun sedemikian besar namanya, namun tidak ada sejarah yang mengetahui tentang tanggal kelahirannya. Beliau berasal dari Nubai, salah satu suku di selatan Mesir, dan menetap di kota Akhmim. Tetapi kota Akhmim ini bukanlah tempat terakhirnya. Lazimnya para sufi, ia selalu menjelajah bumi, mensyiarkan agama Allah, mencari jati diri, menggapai cinta dan ma'rifat yang hakiki. Sahabat keturunan nada yang dicintai oleh Allah, bercerita tentang perjalanan Dhunnun Al-Misri. Suatu ketika di perjalanan yang ia lalui, ia mendengar suara nyanyian dan siulan khas acara pesta. Karena penasaran, ia bertanya kepada orang yang di sampingnya, "Ada apa ini?" Itu adalah pesta perkawinan. Mereka biasa merayakannya dengan nyanyi-nyanyian dan tari-tarian yang diiringi musik. Pada saat yang sama, terdengar suara memilu seperti ratapan dan jeritan orang yang sedang dirundung duka. Kemudian beliau pun bertanya lagi, "Ada apa lagi nih?" Orang tersebut menjawab dengan santai, "Oh, itu jeritan orang yang salah satu keluarganya meninggal dunia." Kemudian Dhunnun pun merenung. Di sana ada suka yang dimeriahi dan di sini ada duka yang diratapi. Dengan suara lirih Dhunnun mengadu, "Ya Allah, aku tidak bisa mengatasi semua ini. Aku tidak sanggup berlama-lama tinggal di sini." Kemudian Dhunnun pun meninggalkan kota itu dan menuju Mesir. Sahabat-sahabat keturunan nada yang dirahmati Allah, perjalanan Dhunnun Al-Misri menuju dunia tasawuf ini memang agak sedikit unik. Ia mengenal tasawuf bukan dari seorang wali, namun dari seekor burung. Pengarang kitab Risalah Al-Qusyairiyah menceritakan, ketika Salim Al-Maghribi menghadap Dhunnun dan berkata, "Wahai Abul Faid, apa yang menyebabkan Anda bertaubat dan dengan sepenuhnya Anda menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Beliau pun menjawab, "Sesuatu yang menakjubkan, dan aku kira kamu tidak akan mampu." Al-Maghribi pun semakin penasaran, kemudian berkata, "Demi zat yang kau sembah, ceritakanlah hal itu kepadaku." Suatu ketika aku hendak keluar dari Mesir menuju salah satu desa. Aku pun tertidur di padang pasir, dan ketika aku membuka mata, aku melihat ada seekor burung yang buta jatuh dari sangkarnya. Coba bayangkan, apa yang bisa dilakukan burung itu? Dia nggak bisa apa-apa, karena dia terpisah dari induk dan saudaranya. Dan dia tidak bisa terbang, apalagi untuk mencari sebutir biji. Tetapi karena kebesaran Allah, tiba-tiba tanah itu terbelah, dan dari dalamnya keluar perlahan-lahan dua buah mangkuk. Yang satu terbuat dari emas dan satunya lagi terbuat dari perak. Yang satu berisi biji-bijian simsim dan satunya lagi berisi air. Dan dari situlah burung itu
bisa makan dan minum dengan puas. Tiba-tiba ada getaran yang begitu kuat yang membuat aku bertekad, cukup, sekarang aku bertaubat dan dengan sepenuhnya aku menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qatrun Nada yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang kaya tak juga kenyang dengan bertumpuknya harta, dan ketika politisi tak juga puas dengan indahnya kursi, maka kaum sufi pun selalu haus dengan kedekatannya agar lebih dekat dengan kekasih sejati. Begitupun Zunnun al-Misri yang tidak puas dengan hikmah yang ia dapatkan dari seekor burung yang tak berdaya itu. Baginya semuanya adalah media hikmah. Batu, tumbuhan, nasihat para wali, hardikan pendosa, jeritan kemiskinan, dan rintihan orang hina. Baginya semuanya adalah hikmah. Betapa indah jika ilmu tersepuhi tasawuf. Alangkah mahalnya jika tasawuf berlandas pada ilmu. Di dalam diri Zunnun al-Misri ini terpadu dua hal tersebut. Beliau adalah orang pertama yang berbicara tentang tahapan-tahapan ahwal dan maqamat para wali Allah. Maslamah bin Qasim mengatakan, Zunnun al-Misri adalah orang yang alim, wara', zuhud, dan beliau juga salah satu perawi hadis, seperti yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim dalam Hilyahnya dan Az-Zahabi di dalam tarikhnya. Dan di samping lihainya beliau dalam ilmu-ilmu syariat, beliau juga terkenal dengan ilmu lain yang tak tergoreskan di dalam lembaran kitab dan datang tanpa sebab. Ilmu itu adalah ilmu laduni yang diberikan oleh Allah khusus untuk para kekasih-kekasihnya. Dan ada salah satu karomah dari banyaknya karomah-karomah beliau, seperti yang diceritakan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Suatu hari ada seorang perempuan yang menghadap Zunnun dan berkata, "Wahai Zunnun, anakku telah dimangsa buaya." Karena melihat duka yang mendalam dari perempuan tadi, Zunnun pun langsung ke sungai Nil dan berkata, "Ya Allah, keluarkanlah buaya itu." Lalu keluarlah seekor buaya. Zunnun pun langsung membedah perutnya dan mengambil bayi itu dalam keadaan hidup dan sehat. Lalu perempuan tadi mengambil bayinya dan berkata, "Wahai Zunnun, maafkanlah aku, karena dulu ketika aku melihatmu selalu aku merendahkanmu. Dan sekarang aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Sahabat Qatrun Nada yang dicintai oleh Allah, ada banyak perkataan Zunnun al-Misri ini, tetapi saya hanya bisa menyebutkannya beberapa saja. Yang pertama, qala wasaqamal jasadu fil awja' wasaqamal qulub fid dzunub fakama la yajidul jasadu ladatat ta'am inda saqamih kadzalika la yajidul qalbu halawatal ibadah ma'a dzambih. Yang artinya, sakitnya tubuh ini kalau terkena luka, dan sakitnya hati kalau berbuat dosa. Sebagaimana tubuh tidak akan merasakan nikmatnya makan kalau sedang sakit, begitu juga hati tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kalau hatinya sedang sakit. Berarti kalau kita ibadah kok nggak enak, sholat berat, ngaji ngantuk, zikir malas, itu hati kita banyak luka akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Wal'iyadu billah. Kemudian ada perkataan beliau yang kedua. Wa qala man lam ya'rif haqqan ni'am sulibaha min haitsu la ya'lam. Siapa orang yang tidak mengetahui haknya nikmat, maka nikmat itu akan dicabut tanpa ia sadari. Apa sih hanya nikmat? Haknya nikmat adalah dengan kita mensyukurinya. Misal kita diberi uang, tetapi uang itu tidak dipergunakan dengan baik, dalam artian tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain, maka nikmat itu akan dicabut tanpa ia sadari. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat Qatrun Nada yang dicintai oleh Allah, ada sebuah nasihat yang beliau dapatkan dari gurunya.
yaitu Al-Imam Syukran Al-Qayrawani. Ketahuilah, kata gurunya itu, orang yang zuhud terhadap dunia itu makanannya apa saja yang ia temukan, tempat tinggalnya di mana saja berada, pakaiannya adalah semua yang menutupi auratnya, tempat duduknya adalah khalwat, menyendiri bersama Allah Ta'ala, ucapannya adalah Al-Quran, teman satu perjalanannya adalah zikir kepada Allah Ta'ala, pendampingnya adalah hidup sederhana, kesukaannya adalah diam, tujuannya adalah rasa takut, kendaraannya ialah rindu, ambisinya adalah nasihat, pemikirannya adalah mengambil pelajaran, alas tidurnya adalah debu tanah, bantalnya adalah kesabaran, teman-temannya adalah orang yang sesuai antara perkataan dan perbuatannya, teman sejatinya adalah kesabaran untuk tidak marah, nafkah untuknya ialah tawakal, lauknya adalah lapar, dan penolongnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau mencerna semua nasihat sang guru, beliau pun berhenti sejenak, memasukkan nasihat yang indah itu ke dalam hatinya dan dijadikan pedoman hidup setelah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau pun tak lupa bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, dengan jalan apa seorang hamba bisa menggapai derajat tersebut?" Gurunya pun menjawab dengan singkat, namun membutuhkan perenungan sepanjang hayat. Caranya adalah dengan kamu berintrospeksi diri dan berdiskusi dengan dirimu sendiri. Sahabat Qatrun Nada yang dicintai oleh Allah, mari menepi sejenak, konsentrasikan pikiran, fokuskan hati, dengarkan ulang nasihat guru beliau ini. Adakah getaran di hati kita atau biasa-biasa saja? Jika ada iman sekecil apapun, kita pasti tercengang dengan mendengar nasihat beliau ini yang begitu indah, yang begitu agung, yang menyejukkan hati kita. Dan terakhir, mengenai wafatnya Dunun Al-Misri, beliau wafat di Provinsi Giza, Barat Nil, pada tahun 245 Hijriyah, tepatnya di Kairo, yaitu di Qoropah Kubro. Meski ada yang mengatakan makam kedua beliau bukan di Mesir, namun ini adalah masyhad atau kesaksian mimpi. Dan yang menarik, makam beliau ini adalah salah satu 7 makam yang sering diziarahi oleh masyarakat Mesir. Demikianlah sekelumit kisah seorang wali Allah, seorang sufi besar yang wafat pada tahun 245 Hijriah. Semoga Allah meridhoi dan merahmati beliau, dan semoga kita mendapat keberkahan dan manfaat dari beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin amin ya rabbal amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.